Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kakak harap adik-adik sekalian di rumah berada dalam keadaan yang sehat, senang, dan bahagia ya. Minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-18 dan pendampingan kami kita pada hari ini bertemakan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk anak-anaknya. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, adik-adik pasti sudah pernah merasakan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, bukan? Di dalam setiap langkah hidup kita, baik susah, senang, Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Lalu, bagaimana kita mau menjawab panggilan Tuhan itu? Tuhan menyediakan rencana yang begitu indah di dalam hidup kita ya, yang kadang kita mungkin belum mengerti, atau kadang kita mungkin belum memahami dengan baik maksud dan rencana Tuhan. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan senantiasa hadir dan rancangannya itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Baik adik-adik, sebelum kita masuk pendampingan kami online hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa bersama di dalam doa pembuka ya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara dan memberkati kami. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan semakin mengalami kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, mereka dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, maka mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang memakan roti itu, dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian sabda Allah, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda Allah dari Injil Yohanes tadi ya. Sekarang kakak mau tanya, siapa di rumah yang suka sekali makan ayam goreng? Ayo diangkat tangannya. Kakak juga senang loh jadi kakak angkat tangan ya. Nah adik-adik, selain ayam goreng, makan apa lagi ya kesukaannya kalian? Misalnya permen, coklat, kue, roti. Ya, tentunya makanan-makanan itu sangat enak ya. Kalau ada di rumah itu semua tersaji dengan baik ya, disediakan mungkin oleh orang tuanya, mungkin mama masak di rumah ya, karena mama tahu, oh si A ini anak saya suka sekali makan ayam goreng, atau misalnya si B anak saya ini suka sekali makan roti ya. Jadi orang tuanya kalian tahu, oh iya anakku ini senangnya makan ini, jadi aku mau sediakan buat dia. Nah, hal ini juga sama seperti yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan tahu apa kebutuhan kita, kapan waktunya, dan bagaimana kita perlu bantuan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita lupa, kita hanya menggerutu terus, ngoceh terus, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu? Ya, kisahnya juga sama seperti pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padahal pada waktu itu Allah menjanjikan keselamatan yang begitu berlimpah kepada bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan perantara Nabi Musa dan saudaranya Harun ya pada saat itu. Tetapi bangsa Israel ini lupa bersyukur dan tidak menyadari bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Kenapa bisa begitu? Iya, sebab di tengah perjalanan sewaktu keluar dari tanah Mesir, mereka menggerutu, menyalahkan Allah, dan bahkan mereka itu menyalahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun. Mereka bilang, lebih baik tinggal di tanah Mesir, mereka bisa makan enak daripada harus melewati padang gurun yang tandus. Ya,
Padahal pada saat itu Tuhan menyertai mereka melalui perantara Nabi Musa dan juga saudaranya Harun. Tetapi mereka terus menggerutu menyalahkan Tuhan. Sementara Tuhan sendiri punya rencana yang begitu luar biasa bagi mereka. Tuhan menyediakan mereka tanah terjanji, tanah yang subur ya setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi mereka tidak sabar. Mereka itu tidak sabar sekali, maunya langsung mendapatkan sesuatu yang enak, tidak mau bersabar. Padahal ada rencana dan rancangan yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka yang akan diberikan oleh Allah. Karena Allah tahu, Allah menyayangi mereka seperti Allah menyayangi kita, Tuhan menyayangi kita saat ini. Nah, akhirnya apa? Pada waktu itu, pada waktu mereka menggerutu, maka Musa ya berdoa memohon petunjuk kepada Allah, dan pada saat itu Allah bersabda bahwa nanti akan ada burung puyuh yang bisa mereka jadikan makanan supaya tidak kelaparan, dan juga pada pagi harinya mereka akan disediakan roti oleh Allah. Nah, dari kisah bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir ini, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu mencintai manusia ya. Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Hanya saja kita harus bersabar dan bertekun di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Jangan menggoyahkan iman kita ya, karena cepat atau lambat segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan mencintai kita di dalam segala kelebihan dan kekurangan kita ya adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik sekalian yang berada di rumah, kalau ada kesulitan atau misalnya merasa cemas akan segala sesuatu, jangan pernah menggerutu ya, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak bisa dapat ranking 1? Jangan, karena Tuhan tahu. Misalnya si A, oh iya nanti ya kamu akan ranking 1 pada semester berikutnya, karena Tuhan mau supaya kamu belajar lebih giat misalnya. Karena kalau lebih giat kamu akan menjadi lebih pintar. Nah, itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan paham apa yang terbaik untuk kita semua. Baik adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri pendampingan Sekaming kita memohon kepada Tuhan agar senantiasa menyertai hidup kita melalui doa penutup. Adik-adik, saat ini kita mau membuat prakarya sesuai dengan tema kita hari ini. Yuk disiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama adik-adik menyiapkan cutter, terus siapkan pensilnya ya, terus siapkan penggarisnya, terus lembar kertas origami ya, terserah warna apa saja. Kebetulan kakak punya di sini kertasnya warna orange. Dan yang terakhir adik-adik siapkan setengah lembar karton buffalo ya. Jadi karton buffalonya itu dibagi 2 ya. Oke, sekarang mari kita ikuti cara membuat prakarya kita pada hari ini. Nah adik-adik, langkah pertama yaitu kertas origaminya yang tadi kita lipat menjadi 2 bagian ya, yang sama besar. Oke, setelah itu gunakan penggaris yang tadi adik-adik sudah siapkan. Terus di setiap bagian dibuat sepanjang 3 cm ya, ditandai 3 cm. Kita buat sebanyak 5 ya, tandai 3 cm ya. Nah setelah itu adik-adik silahkan beri garis di kertas origami yang tadi yang kita sudah ukur 3 cm ya. Nah seperti ini adik-adik.
Oke, setelah itu diambil cutternya ya adik-adik ya, hati-hati dengan cutter. Nah, cutternya itu kita pakai untuk memotong kertas origami. Tadi kertas origaminya hasilnya seperti ini ya, yang kita potong-potong ya, seperti ini sebanyak 5 ya. Setelah itu kita simpan dulu. Terus kita ambil tadi yang kertas buffalo-nya, karton buffalo yang setengah lembar ya, ini. Terus kita lipat dua ya adik-adik ya, lipat 2 yang sama panjang. Terus kita ambil penggaris, terus kita buat jarak seukuran kertas origami ini ya. Jadi ketinggiannya 3 cm juga, tetapi diberi jarak dari yang batas karton ini ya, jangan melengket begini tetapi agak turun sedikit ya adik-adik. Selebar 3 cm juga, diperlakukan sama ya, kiri dan kanan 3 cm. Nah, hasilnya adalah seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kalau setengah karton buffalo itu dapatnya 4 ya. Nanti satunya kita pakai untuk di depannya. Jadi 4-nya nanti dari kertas origaminya ini kita taruh di sini ya adik-adik. Terus satunya nanti di depan. Nah, sudah seperti ini ya adik-adik ya, sudah dibuatkan. Nah, jarak dari sini yang garis ini ke sini itu dia lebih pendek ya dari kertas origaminya nih, kakak contohkan. Nah, adik-adik lihat ya, kan garis ini lebih pendek ya, lebih pendek ya. Nah, supaya nanti kertas origaminya ndak robek, ndak keluar. Nah, gitu. Oke adik-adik, setelah itu ambil cutter ya, hati-hati cutternya. Terus di cutter dibuka dulu ya adik-adik supaya ndak robek sisi sebelahnya. Terus di bagian ini adik-adik cutter ya, cutternya gini ya, semua ya adik-adik, semua bagian dan semua sisi. Adik-adik, seperti ini ya tampilannya yang tadi kita lubangi menggunakan cutter ya. Jadi ininya lubang ya. Nah, seperti ini. Setelah itu adik-adik, yang kertas origaminya tadi kan belum ada tulisannya, masih kosong. Yuk mari kita ambil 4 bagian ya, disisakan 1, dan kita tuliskan berkat-berkat yang kita terima selama ini dari Tuhan. Yang pertama misalnya kehidupan. Terus berkat yang kedua adalah diberi makan dan minum. Terus berkat yang ketiga adalah berkat diberikan kesehatan. Dan yang terakhir berkat yang kita terima adalah berkat kasih sayang. Setelah adik-adik tuliskan, adik-adik masukkan ke lubang yang ada di karton ini ya, adik-adik dimasukkan ya. Oke adik-adik, dimasukkan seperti ini. Ini hasil dari tadi kita membuat lubang dan catatan daftar berkat ya adik-adik yang kita terima ya. Yang pertama itu kehidupan, makan dan minum, berkat kesehatan, dan berkat kasih sayang. Nah tadi kan kakak bilang masih ada 1 bagian kertas origami yang tersisa ya, karena ada 5 bagian kita buat. Nah 1 bagiannya ini kita tulis judulnya ya, daftar berkat yang aku terima. Kita buat di sisi karton sebelah sini ya, kita lipat dulu. Terus digaris juga seperti ini ya, sama dengan yang tadi kita buat. Terus dilubangi juga dengan menggunakan cutter. Nah setelah itu kita masukkan adik-adik ya, masukkan ke dalam lubang yang sudah kita lubangi ya. Jadi deh, nah seperti ini tampilannya adik-adik. Jadi halamannya depannya itu seperti ini, ada judul daftar berkat yang aku terima, dan di bagian sisi dalam karton itu ada 4 berkat ya yang kita terima adik-adik. Nah
supaya hasilnya lebih bagus, adik-adik boleh memberi lem ya di sisi sini ya, di semua sisi-sisi kertas origaminya ini dilem ya, biar tidak mudah comot seperti ini adik-adik. Karena ini kakak tidak beri lem, jadi contohnya seperti ini saja. Adik-adik boleh beri lem supaya lebih kuat lagi ya adik-adik. Demikian. Nah, untuk yang kelas kecil, adik-adik silahkan memberi warna pada gambar yang ada di link berikut. Terima kasih. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, kadang kami gampang mengeluh dan mengerutu. Maafkan kami ya Tuhan, bantulah kami agar selalu menyadari dan mensyukuri bahwa segala sesuatu yang baik dalam diri kami berasal daripadamu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.